Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmalani. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan itu? Yaitu suatu proses perubahan yang menuju pada taraf kematangan dan merupakan proses yang progresif dan teratur. Dalam arti mencapai kemajuan dan berhubungan antara setiap fase lifespan developmental approach. Kemudian, psikologi perkembangan juga memiliki prinsip-prinsip perkembangan yang meliputi yang dibagi menjadi 10. Yang pertama, perkembangan ditandai adanya perubahan, yaitu adanya perubahan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Kemudian ada tujuan perubahan, kemudian ada realisasi diri, kemudian proporsi, kemudian upaya menjadi orang yang terbaik secara fisik dan mental. Kemudian ada jenis perubahan, yaitu ukuran, kemudian proporsi, kemudian hilangnya ciri lama, kemudian mendapat ciri baru. Setelah itu ada perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, yaitu hasil belajar dan pengalaman semakin memainkan peran dominan dalam perkembangan seiring bertambahnya usia. Kemudian ada dasar awal akan berkembang menjadi pola kebiasaan. Kemudian ada pola, sikap dan tingkah laku yang dibentuk pada awal kehidupan cenderung bertahan. Kemudian ada semakin cepat perubahan dibuat akan semakin mudah bagi anak. Selanjutnya ada perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar, yaitu ada fungsi filogenetik atau fungsi umum ras spesies. Kemudian ada fungsi otogenetik atau fungsi khas individu. Kemudian yang keempat ada pola perkembangan dapat diramalkan, yaitu hukum Cephala-Caudal, kemudian hukum Proxima Distal. Setelah itu, yang keenam, terdapat perbedaan individual dalam perkembangan. Yang pertama, karena tidak ada individu yang sama secara biologis dan genetik. Kemudian yang kedua, secara tidak ada yang mendapat pengaruh lingkungan yang identik. Kemudian yang ketujuh, terdapat periode pola perkembangan. Yang pertama dari prenatal sampai tua. Kemudian yang kedua keseimbangan dan ketidakseimbangan. Kemudian yang ketiga tingkah laku normal plus tingkah laku yang bermasalah. Selanjutnya ada yang kedelapan, yaitu pada tiap periode terdapat harapan sosial, yaitu tugas perkembangan sumber, tugas perkembangan yaitu ada kematangan, tuntutan budaya, aspirasi individu. Kemudian yang kesembilan, setiap periode perkembangan memiliki bahaya yang potensial, yaitu Hetherington menjelaskan prinsip ini sebagai risk dan resiliensia. Efek dapat positif ataupun negatif. Kemudian sumbernya itu ada genetik, biologis, faktor lingkungan. Kemudian ada 3 faktor agar hasil positif, yaitu kepribadian individu yang positif, kemudian lingkungan keluarga yang memberi dukungan, kemudian ada kebahagiaan, kemudian ada kebahagiaan bervariasi pada setiap periode perkembangan, yaitu kebahagiaan tidak hanya pada periode tertentu. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi perkembangan, yaitu yang pertama description, yang kedua ada explanation, yang ketiga ada prediction, yang keempat ada modification. Di sini ada penjelasan mengenai 4 bahasan ini ya. Selanjutnya ada yang pertama, apa sih description itu? Yaitu untuk mendeskripsikan kapan secara umum anak mengucapkan kata plus pertama yang bermakna atau mengalami peningkatan kemampuan berbahasa. Ahli psikologi perkembangan mengobservasi kelompok anak dan membuat norma untuk berbagai usia. Kemudian yang kedua ada explanation, yaitu menjelaskan faktor apa yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi munculnya tingkah laku berbahasa.
Selanjutnya ada prediction, dapat meramalkan efek dari berkembang atau tidak berkembang kemampuan bahasa terhadap aspek perkembangan lainnya. Misal, anak yang tidak distimulasi perkembangan bahasanya diprediksikan mengalami kesulitan membaca. Kemudian yang keempat yaitu modification, yaitu dengan tahu perkembangan bahasa maka dapat dilakukan modifikasi tingkah laku dengan melakukan stimulasi, kemudian perkembangan secara optimal, kemudian misalnya melalui treatment bagi anak yang bermasalah dalam perkembangan bahasanya. Yang terakhir ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan, yaitu sumber perkembangan, yaitu meliputi hukum perkembangan. Kemudian ada normatif atau non-normatif influences, kemudian ada pengaruh waktu atau critical period, kemudian ada pengaruh konteks atau pendekatan ekologi, kemudian ada pengaruh kultur. Mungkin segitu edukasi dari psikologi perkembangan.